Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem I/O. Ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi dan fungsi sistem I/O. Yang kedua, CPU controller. Yang ketiga, sistem pengoperasian multiprogramming dan penyimpanan multiported. Pertama, sistem dan fungsi I/O. Sistem input dan output atau sering juga disingkat dengan I/O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke piranti. Begitu pula sebaliknya. Fungsi I/O pada dasarnya adalah mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi sangat fleksibel dan bug aplikasi tidak mudah menyebabkan sebuah sistem crash. Ini cara kerjanya. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Lanjut ke perangkat proses CPU di CPU. Langsung disimpan ya ke media penyimpanan atau storage device, balik lagi ke CPU dan langsung perangkat keluar atau output device. Kemudian yang kedua, CPU controlled I/O atau I/O yang dikontrol oleh CPU. Para arsitek komputer pertama hanya memberi perhatian sedikit kepada pemrosesan I/O, dan CPU secara langsung mengontrol peralatan I/O dengan menggunakan instruksi I/O yang sangat sederhana. Misalnya write A to device atau read A from device N. Komputer pada pertengahan tahun 1950 telah dapat digunakan secara lebih baik, namun harganya hanya dapat dijangkau oleh pemerintah dan perusahaan yang sangat besar. Salah satu harapan arsitek komputer adalah dapat merancang komputer yang CPU-nya memiliki kegunaan semaksimal mungkin. Peralatan I/O bersifat 203 mekanis dan kecepatannya dibatasi oleh komponen mekanis, biasanya pada order milisecond. Ini lebih lambat daripada komponen elektronik yang membentuk CPU atau bus, mikrosecond sampai nanosecond. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi para arsitek adalah menemukan cara untuk meningkatkan kegunaan atau pemanfaatan CPU walaupun peralatan I/O yang sangat lambat. Ada beberapa pemecahan yang dilakukan yang didasarkan pada dua perkembangan dasar. Yang pertama, sistem pengoperasian multiprogramming. Yang kedua, sistem penyimpanan multiported. Sistem pengoperasian multiprogramming. Sistem pengoperasian ini membuat beberapa program yang berbeda di dalam memori sekaligus. CPU dapat menjalankan satu program, sementara program yang lain menunggu operasi input dan output. Sistem pengoperasian multiprogramming menyeimbangkan memori, memuat setiap program ke dalam partisi yang berbeda, dan membatasi program ke partisinya sendiri. Mungkin dengan menggunakan teknik relokasi dan proteksi. Pada waktu program menginginkan informasi dari peralatan input atau ia ingin mengirim informasi ke peralatan output, ia meminta servis I/O dari sistem pengoperasian. Ia melakukan request dengan menempatkan parameter request I/O yang sesuai dari tempat yang telah ditentukan sebelumnya atau mailbox, dan dengan memanggil sistem pengoperasian, misalnya dengan menggenerasi thread yang mempunyai instruksi supervisor call. Sistem pengoperasian kemudian menunda program yang meminta I/O, mengawali operasi I/O, dan mulai menjalankan program yang berbeda. Setelah prosesor I/O melayani permintaan request I/O, sistem pengoperasian menunda program kedua dan menjalankan kembali atau melanjutkan operasi program pertama yang sedang menunggu I/O. Ini gambaran sistem pengoperasian multiprogramming ya. Ini di sebelah kiri sistem operasi tanpa multiprogramming. Jadi hanya satu program aja yang bisa dijalankan oleh komputer dalam satu waktu. Sedangkan yang sebelah kanan itu sistem operasi dengan multiprogramming. Jadi sejumlah program itu dapat dijalankan oleh komputer secara langsung, secara bersamaan, secara serentak. Lanjut ke penyimpanan multiported. Sistem penyimpanan multiported ini memungkinkan beberapa prosesor mengakses memori secara serentak atau melakukan request untuk menjalankan siklus memori. Peralatan I/O dan CPU kemudian dapat menggunakan bersama sistem penyimpanan yang sama. Komputer awal mempunyai CPU dan sistem penyimpanan yang terpadu, dan hanya CPU yang bisa mengakses memori. Namun demikian, karena adanya permintaan multiprogramming dan kebutuhan prosesor I/O yang independen, maka para perancang mengembangkan berbagai jenis hardware yang memungkinkan lebih dari satu peralatan mengakses sistem yang sama. Contohnya adalah bus system, yaitu peralatan yang sama dengan memory traffic controller atau pengontrol lalu lintas memori, yang juga disebut memory port controller atau pengontrol port memory, pengontrol
Port memory pada hakikatnya adalah sirkuit pengubah yang menerima request dari beberapa peralatan yang berusaha untuk mendapatkan memori, memprioritaskan request, dan menghubungkan peralatan yang mempunyai prioritas tertinggi ke memori. Ini gambaran sistem penyimpanan multiport ya, dari main memory, memory port controller. Ini ada di phase 1, di phase 2. Penggunaan pengontrol port memory untuk menghubungkan beberapa peralatan ke sistem memori yang sama. Jalur kontrol yang muncul di antara beberapa peralatan pengontrol port memory meliputi jalur permintaan, request, R ya, R itu permintaan request, sistem service ya, dan jalur grant pemberi, service. R itu request baca atau read, W itu request tulis atau write, dan G itu pemberi request atau grant. Ya, sekian Dari kelompok kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.